Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, senang sekali saya masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Dan harapan saya, kita semua tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, kita kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk meresapi firman Tuhan ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar? Saya percaya firman Tuhan yang barusan kita dengar kembali meneguhkan iman saya dan Anda. Tuhan tidak akan pernah berhenti mengingatkan kita melalui setiap firman yang datang dari Tuhan sendiri. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, cinta kasih adalah dasar hidup keagamaan kita. Cinta kasih harus menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang maha rahim. Maka cinta kasih harus menjadi bagian dari kehidupan kita masing-masing. Dalam masa prapaskah yang tengah kita jalani ini merupakan masa pertobatan, masa di mana kita mau berdamai dengan diri kita, dengan sesama kita, dengan Allah kita. Masa di mana kita mau bersatu kembali dengan Bapa kita di surga, dengan orang-orang yang selama ini jauh dari hidup kita. Kita mau kembali bersatu dengan mereka. Kita mau mengadakan rekonsiliasi, baik terhadap diri kita, terhadap sesama yang ada di sekitar kita, dan juga dengan Bapa kita yang ada di surga. Maka jelas tadi, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berdamai dengan sesama terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan kurban kepada Bapa kita di surga. Karena bagaimana mungkin kita mencintai Allah lalu kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita?
Bagaimana kita mengatakan kita mencintai Allah kalau kita masih menyimpan dendam terhadap pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, rekan-rekan sekomunitas kita? Itu akan sangat sulit. Mengasihi Allah harus diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita terhadap sesama yang merupakan citra Allah, tanda kehadiran Allah bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, maka ketika kita mau membawa persembahan kepada Bapa, lalu kita teringat akan ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara kita karena perbuatan kita, tinggalkan persembahan itu. Berdamailah dulu dengan saudaramu, maka persembahanmu itu akan sangat berguna bagi keselamatan Anda dan kemuliaan Bapa kita di surga. Maka yang ditekankan adalah persembahan yang harus keluar dengan tulus ikhlas. Persembahan yang keluar karena perdamaian kita dengan diri kita, dengan sesama yang kita persembahkan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam liturgi dan sikap hati yang aman dan damai. Kita tidak bisa mempersembahkan dengan menggerutu, atau kita tidak bisa mempersembahkan dengan menyimpan segala perkara dendam, kebencian, iri hati, kemarahan. Maka Tuhan mengatakan tadi, tinggal dulu kalau ada perasaan itu. Karena jauh lebih baik kalau engkau mempersembahkan itu dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, hati yang damai, maka persembahanmu itu akan diterima oleh Bapamu yang di surga. Berdamailah terlebih dahulu dengan sesamamu, terutama mereka-mereka yang saat ini sedang bermusuhan dengan dirimu. Dalam lingkup keluarga, dalam lingkup komunitas, kadang kita saling menyakiti satu sama lain. Kadang kita saling melukai satu sama lain. Kita diajak oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini, berdamailah dulu dengan mereka. Lalu sampaikan puji-pujian dan persembahanmu kepada Allah Bapa di surga. Karena amat tidak mungkin kita berdamai dengan Tuhan tanpa berdamai dengan sesama. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitarmu. Maka berjuanglah. Kalau saat ini ada kemarahan, kebencian, kita berjuang untuk meninggalkan. Ini masa penuh rahmat, masa pertobatan, masa di mana Allah mengajak kita untuk mengoyakkan hati kita, agar kita menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan firman yang barusan kita dengar? Apakah kita mau berdamai dengan Allah melalui sesama yang ada di sekitar kita? Kita diberi kesempatan, dan firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita. Percayalah, dengan melakukan kebaikan terhadap sesamamu, meninggalkan kebencian, amarah terhadap mereka, engkau akan mendapat berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita, kita mohon rahmat dan berkat dari Tuhan dalam doa kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami, untuk juga mau menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan. Berkatilah usaha kami, agar dalam masa prapaskah ini kami mampu meninggalkan manusia lama kami, segala dosa-dosa dan keinginan manusiawi kami, dan membiarkan kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.